ragu. Karena di dalam Tuhan hanya ada kepastian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian tak pernah ku ragu. Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita akan bersorak, kita akan tinggikan Tuhan. Mari kita semua. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah yang dalam panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah yang dalam panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan kaki, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan kaki, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Glory, glory bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Oh, Rabashikyara Labadabashya. Hikaramashikyara Labadabashya. Musim akan terus berganti, tapi kita percaya kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oh, Shikyara Labadabashya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak ada terjatuh tanpa seizinku, amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memelihara dan peliharaku seumur
selalu menolong kita. Bahkan Tuhan selalu menjaga kita. Sehelai di rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Amin, Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sungguh Dia Tuhan yang begitu mengasihi. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Gloria, Alleluia, Rabba Shekira. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami boleh memuji dan menyembah. Dan tiba waktunya bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu adalah jawaban bagi kami. Kebenaran-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau. Pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biar urapan Tuhan turun ke atas hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dan kami semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih Tuhan. Terus ambil alih acara ibadah ini. Biar Engkau sendiri yang boleh melawati setiap kami. Dan Tuhan sendiri yang memberkati. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam kasih karunia, salam karis buat semua saudara-saudara kekasih yang ada di rumah ataupun berada dimanapun juga ya. Hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan di hari Minggu ini. Kita mau merasakan kasih Kristus lebih lagi dengan pokok pembahasan yang akan kita lihat dan kita dengar. Karena apa yang sedang terjadi di hari-hari ini sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan sudah berkali-kali katakan untuk kita jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Apa yang sudah diberikan setiap minggunya dari renungan harian itu membuat kita semakin kuat untuk melakukannya di hari-hari ini. Mari kita akan membacakan Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Nasihat yang pertama. Nasihat kedua, kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu,
dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Itulah nasihat-nasihat yang sudah ditaruh di dalam firman Tuhan buat kita menghadapi apa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Satu lagi yang akan saya bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 1-5. Kita banyak membuka firman Tuhan ya saudara. Judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengengkang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan menegaskan berkali-kali tentang 3 hal. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu yang akan membuat kita semakin kuat di hari-hari ini. Firman Tuhan menegaskan. Kasih atau dalam bahasa Inggrisnya love, joy, and peace. Kasih. Kasih yang di dalam firman itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kita akan melihatnya di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Berkata tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau saudara ingin lihat firman Tuhan, saudara dapat membukanya dengan cepat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dan saudara akan menemukan bagaimana Tuhan sudah memberitahukan kepada kita jauh sebelum dunia dijadikan. Dia sudah mengatakan supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita baca Matius 22 ayat 37. Dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukuman terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari-hari ini seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 yang tadi kita baca, dunia ini sudah krisis dengan kasih. Bahkan ada lagu yang mereka ciptakan di dunia itu berkata, where is the love? Mungkin saudara pernah mendengar lagu tersebut. Lagu itu cukup bagus liriknya. Tapi itu mereka mencari mana itu kasih. Kasih itu sedang dicari oleh banyak orang di bumi di hari-hari ini saudara. Sedangkan kita sudah memiliki kasih itu. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki kasih tersebut. Kasih itu bagaimana kita dapati adalah ketika kita diam di hadapan Tuhan. Saudara, saya orang yang tidak bisa diam, saya selalu bergerak. Dan Tuhan izinkan masuk di dalam masa lockdown ini, benar-benar saya harus diam. Walaupun saya tahu modelnya, caranya Tuhan berkata bekerja dalam kehidupan saya, selalu menggunakan bentuk seperti istirahat ya, menggunakan kata istirahat. Karena sebelum saya pergi jauh, Tuhan akan persiapkan saya untuk istirahat berapa lama. Tapi dalam lockdown ini, saya benar-benar tidak tahu harus kemana. Saya benar-benar setelah lama di dalam kamar, saya tidak tahu harus kemana. Sedangkan kalau beristirahat yang dulu, saya akan tahu kemudian, nanti Tuhan akan bawa saya ke daerah sini, ke daerah situ, dan Tuhan akan berbuat sesuatu setelah saya istirahat. Tapi di dalam kebenaran firman dikatakan, kalau kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, itu adalah waktunya kita intim dengan Dia. Saudara, mungkin saudara berpikir, aduh banyak ya orang berbicara tentang intim. Intim itu apa sih sebenarnya? Intim itu adalah bentuk
bentuk persekutuan yang Tuhan rindukan, Tuhan dengan umatnya, Tuhan dengan kita sebagai penciptanya. Dia merindukan kita duduk diam aja. Saudara-saudara mungkin punya anak, ya kalau saudara punya anak di rumah atau anak tersebut tidak bisa diam di rumah, pasti saudara akan bilang, aduh kok kalian ini gak bisa diam ya, pergi-pergi melulu, gak pernah ya duduk tenang, ngobrol ya, kita ngobrol lah, ya ngobrol sambil ngopi-ngopi lah, atau makan sesuatu, mama bikin kue, papa duduk ngobrol begitu. Tapi hal itu tidak banyak kali mereka nggak bisa diam karena mereka ingin sesuatu yang bergerak. Tapi masa lockdown seperti ini adalah waktunya anak dengan orang tua dengan anak untuk duduk diam. Demikian juga waktunya dengan kerohanian kita. Kita akan duduk diam untuk menikmati Tuhan. Saya suka menggunakan kata menikmati karena saya suka makan, saudara. Jadi kalau sesuatu yang saya nikmati, saya akan merasakan, wah taste ini enak sampai ke lidah gitu. Saya suka kopinya ini enak sampai ke lidah di bagian mana. Jadi saya tahu kopi yang mana yang enak. Nah itulah unsur dari kenikmatan. Nikmatnya di dalam Tuhan adalah waktu kita diam mendengarkan Dia. Apakah saudara sudah banyak mendengarkan Dia? Kebanyakan kita pas masuk pasti langsung membawa list doa kita. Tuhan ini. Kita nggak pernah bilang, Tuhan mau bicara apa sama saya hari ini? Selalu kita katakan, saya mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita masuk diam, duduk diam, menerima. Waktu saudara diam dan mendengar, tenang aja, gak usah dengar suara apapun, saudara nikmatin Tuhan. Dan suara itu saudara akan mendengar, dia akan timbul di dalam hati saudara, atau dia akan bicara audible secara nyata, atau dalam tiba-tiba saudara melihat penglihatan. Cara kerja Tuhan macam-macam dari kita pribadinya ya, karena Tuhan suka berbicara dengan caranya Dia, bukan caranya kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan berbicara kepada kita waktu kita duduk diam. Diam aja. Kita menikmati Tuhan. Saudara, waktu saudara pergi ke alam yang indah, suasananya segar, suasana alamnya di luar kota gitu ya, nggak ada kebisingan suara kendaraan, nggak ada bisingnya hiruk pikuknya kota. Saudara akan senang diam, dengar suara burung sayup-sayup, desau angin, air yang bergemericik. Saudara akan tenang, rileks. Benar saudara? Itulah di dalam hadiratnya Tuhan, saudara akan merasakan seperti itu. Kenyamanan, jamahannya Dia, ketenangan. Karena saat itu Dia akan berbicara kepada saudara. Dalam jam-jam doa saya, kadang-kadang saya tidak bisa berdoa apa-apa, saya cukup diam. Apalagi waktu masuk menghadapi orang-orang yang berbicara menyakiti ya, seperti banyak di dalam firman yang kita baca tadi kan. Mulai orang-orang itu kasih yang pura-pura, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan kita. Semua firman sudah dikatakan dan kita sedang menghadapinya di hari-hari ini. Saudara, tidak ada satu hal yang bisa menolong kita. Cuman duduk diam di kaki Tuhan. Marta Maria adalah contoh yang jelas di dalam Alkitab dalam Lukas 10. Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Maria memilih untuk mendengar suara Tuhan. Marta sibuk mengerjakannya. Sibuk keliling mengerjakan segala sesuatu, kebanyakan ibu-ibu gitu ya. Begitu tamu datang, wah siapin makanan, minuman, siapin semua, sibuk. Tuhan gak mau seperti itu, sama seperti kita. Sama contoh seperti saya gak mau bawa nama orang, tapi contoh saya. Saya terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya tidak sibuk mencari wajah Tuhan. Beda ya saudara, sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya sibuk melayani kesana kesini, akhirnya capek. Capek dalam titik yang benar-benar udah gak bisa ngomong. Nah kayak begitu biasanya iblis itu datang mencuri. Dia mencuri. Nah berikutnya itu tentang sukacita dan damai sejahtera. Waktu dalam kecapean, kita akan capek dan benar-benar tidak bisa menerima informasi apapun. Kita keletihan yang ada, kita ribut dan marah. Padahal kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus memberikan kasih. Kasih yang itu yang diberikan adalah waktu kita berhadapan sama Tuhan. Kita menerima kasih. Wow, nikmati Dia saudara. Kasih itu masuk memenuhi saudara.
Ketika kasih itu sudah penuh dalam diri saudara, saudara keluar, buka pintu, bertemu dengan sesama, berikan kasih itu. Jadilah berkat buat orang lain, saudara. Kasih, berikanlah. Seperti firman berkata, seperti bahasa Indonesia bahasa Indonesia seperti ini, terima kasih. Kita terima dari Tuhan, kita kasih buat sesama. Terima kasih, terima kasih. Ketika kita rajin memberikan kasih yang dari Tuhan, maka itu terus mengalir dengan cepat dalam kehidupan kita. Kita tidak sadari kita menjadi saluran berkat buat orang-orang lain. Amin, saudara. Dimanapun kita pergi, kita akan membawa kasih dan sukacita damai sejahtera itu. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan, sukacita, joy yang kedua. Joy itu dalam bahasa Inggris J-O-Y ya. Dan kalau bisa saya jabarkan, saya pernah dengar satu hamba Tuhan, dia khotbah tentang joy. J yang pertama itu Jesus, O yang kedua itu others, yang Y-nya itu adalah yours. Ya, you. Joy. Jesus, others, and you. Jadi bukan Jesus, me, and others. Tidak. Tapi Tuhan Yesus nomor satu, orang lain baru kita buat kita. Kita jangan egois, saudara. Kita kebanyakan egois seperti anak kecil ya, kalau dikasih coklat, dia langsung senang. Tapi kan kita mendidik anak tersebut untuk berbagi. Bagaimana caranya? Ayo bagi coklatnya sama orang lain. Bagi dan belajar memberi. Segimanapun adanya saudara bilang, saya nggak mungkin lah memberi karena saya sendiri sudah kekurangan seperti janda yang di Sarfat. Nggak mungkin lah karena sebentar lagi saya akan mati. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Di dalam sukacita dalam Tuhan, di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bagaimana caranya orang tahu itu orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan? Adalah bukan karena aksesoris kita salib, saudara, tapi karena kasih. Kenapa orang-orang lain punya kasih, suka memberikan hal yang terbaik buat orang lain, sedangkan orang Kristen tidak punya kasih? Itu menjadi satu hal yang tanda tanya. Karena Tuhan sudah menjelaskan, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudara, kalau nggak sukacita, kita akan kesulitan untuk bernafas. Serius? Kok bisa sih? Iya, karena kita deg-degan terus. Waduh, belum bayar ini. Aduh, kita bangun langsung mikir kita harus bekerjakan ini. Harus bagaimana ya? Kita langsung deg-deg terus. Akhirnya kita jadi ngos-ngosan. Kita tidak bisa bernafas. Tapi kalau kita tertawa, oksigen itu mengalir. Coba kalau saudara tertawa. Jangan tertawa sendirian tapi. Kita akan tertawa dengan sukacita. Firman Tuhan dalam Mazmur 2 juga berkata, Tuhan Yesus bertertawa. Jadi kita juga sukacita aja. Pernah dengar kan tentang kelompok orang yang khusus kumpul untuk ketawa? Ya, 3, 2, 1, ketawa. Ketawa seperti itu mengeluarkan oksigen. Kita nggak perlu, saudara. Kalau di dalam hati kita ada sukacita, ada kasih Kristus, maka sukacita itu akan mengalir dengan sendirinya. Kita akan senyum dan berbuka gembira. Ya kan ada lagunya kan, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, lagu lama ya saudara. Tapi di dalam senyuman, di dalam sukacita, kita akan merasa refresh. Darah-darah kita mengalir dengan baik. Semua bagian-bagian dari nadi itu mengalir, darah itu mengalir di nadi kita dengan baik. Di dalam firman Tuhan ada 65 ayat kata sukacita loh saudara. Dan ternyata sukacita dan damai sejahtera itu bergandengan tangan. Seperti dikatakan, kita lihat ya di dalam Galatia 5 ayat 12. Di situ dikatakan ada buah roh. Buah roh itu yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera.
Dan berikutnya ada beberapa ayat lagi, ada beberapa hal lain, ada dari 6 roh lainnya, buah roh lainnya. Nah, kalau kita awalnya adalah penuh dengan kasih Tuhan, dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kemanapun kita pergi, kita akan membawa sukacita. Setuju saudara? Karena itulah kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita loh. Firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Bagaimana aku mesti datang ke beribadah? Iya, karena di dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan kasih. Di dalam persekutuan dengan sesama kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan damai sejahtera, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini Tuhan, saudara banyak mendengar, hari ini Tuhan mulai mendekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah mulai mendekat. Dan saudara jangan menjauhkan diri dari peribadatan. Kan gak ada ibadah gereja, gereja gak boleh ibadah. Oh ya, tapi jangan lupa ada online. Saudara, kalau saudara pakai waktu untuk diam dan mendengarkan, kalau mungkin sulit ya, saya duduk diam untuk dengar Tuhan tuh sulit. Ya sudah, kalau gitu dengar firman Tuhan. Dengar orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dengar pujian penyembahan dinaikkan. Di dalam dunia maya, saudara akan menemukan pujian penyembahan itu. Saudara akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan hadir di dalam hati saudara. Karena waktu hati saudara penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, saudara akan merasakan kekuatan. Imun yang saya tahu, saya pernah baca tuh dari dibagi-bagi di WhatsApp, itu akan dikatakan salah satunya kalau minum vitamin lah bla bla bla, yang terakhir juga jemuran, dan ada satu kali lagi sukacita. Dan kita harus punya sukacita. Ternyata sukacita itu meningkatkan imun. Nah, kalau saudara sibuk memikirkan orang lain mikir apa sama saudara, capek saudara. Pikirkanlah Tuhan. Berdoalah dengan sukacita. Setiap kali kita berdoa dengan sukacita. Dimanapun kita pergi kita berdoa dengan sukacita. Dibilangkan the joy of the Lord is my strength. Nehemia 8 ayat 10. Apa itu ya? The joy of the Lord is my strength. Ternyata sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Dan dibilang hati yang gembira adalah obat. Jadi saudara gak usah cari kemana-mana. Dalam hadirat Tuhan, dalam mendengar suara Tuhan, dalam pujian penyembahan mengagungkan Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan, saudara dapat semua yang dunia cari. Where is the love? Dunia sedang mencari di mana itu kasih. Karena kasih, sukacita dan damai sejahtera hanya didapatkan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saya akan baca di ayat yang berikutnya, dikatakan seperti ini, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Deklarasikan. Kalau sudah mulai mengganggu, saudara, banyak orang mengganggu stres lah pikiran, saudara katakan berdiri dan berbicara, dengar ya kuasa gelap, engkau tidak punya hak mengganggu aku, engkau tidak bisa mencuri damai sejahteraku, mencuri kasihku, mencuri sukacitaku. Karena pembunuh itu datang, kuasa gelap itu datang untuk mau apa? Untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Dan kita harus menghancurkannya. Kita harus berkata, stop. Engkau tidak punya hak di dalam kehidupanku. Kita yang memilih saudara. Saudara dan saya memilih. Dan kita akan melihat pemutaran video. Bagaimana kita mendeklarasikan firman Tuhan. Untuk kita berdiri buat keluarga, buat saudara sendiri, menjaga diri hidup saudara, dan menjaga orang-orang seputaran saudara. Mari kita saksikan video. Haleluya, luar biasa ya. Dikatakan bagaimana stop,
engkau tidak punya hak mencuri sukacitaku. Jangan mau saudara untuk dicuri sukacitanya. Jangan mau dicuri kasihnya. Jangan mau untuk dicuri damai sejahteranya. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Saudara, saya mengajak kita semua untuk kembali ke kasih yang mula-mula. Kembali kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Kembali kita kepada kasihnya. Di dalam kasihnya Kristus kita akan merasakan sukacita. Merasakan kasihnya, merasakan sukacitanya, dan merasakan damai sejahteranya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu memberkati setiap kita yang ada. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang ditaburkan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Percaya, maka akan terjadi. Mari kita akan siapkan hati untuk kita boleh mendengar, untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana, Tuhan menebus kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Karena melalui perjamuan Tuhan kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, segala kesalahan kita, segala kejahatan kita, segala sakit penyakit kita, segala kutuk kita, segala hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perjamuan Tuhan adalah sarana di mana Allah menyatakan kehadirannya secara khusus kepada umat-Nya. Firman Allah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Nya, di situ Tuhan hadir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, perjamuan Tuhan adalah sarana di mana Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Kita membutuhkan kasih karunia. Kalau saudara sakit membutuhkan kesembuhan. Ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, membutuhkan campur tangan Tuhan. Karena itu mari kita siapkan diri mengikuti perjamuan Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami mempersiapkan diri kami mengikuti perjamuan Tuhan ini, perjamuan yang kudus. Ampuni kami dari semua kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kami datang di dalam nama Yesus memohon pengampunan dari-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami persembahkan hidup kami bagi Engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah roti yang ada di tangan-Mu. Roti ini berbicara tentang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengangkat roti ini di hadapan-Mu. Roti ini berbicara tentang tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kami sekalian. Kami berdoa, meminta berkati, urapi, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ambillah cawan yang ada. Kita persiapkan hati kita, diri kita.
untuk minum anggur yang berbicara tentang darah Yesus yang dicurahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagi semua umat manusia. Bapa di sorga, kami mengangkat cawan ini di hadapan-Mu. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu, urapi, kuduskan dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang luar biasa. Kau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Karena begitu dalamnya cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau rela mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa kami, seluruh kejahatan kami, seluruh kesalahan kami, seluruh kutuk-kutuk kami, seluruh sakit penyakit kami, seluruh hukuman-hukuman yang harusnya kami terima. Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena oleh darah-Mu Kau telah membersihkan kami, Engkau telah menguduskan kami, dan kami menjadi anak-anak Allah. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa memohon kasih karunia bagi setiap anak-anak-Mu yang datang saat ini di hadapan-Mu dengan berbagai pergumulan. Mereka yang sakit Bapa membutuhkan kesembuhan, kami minta kesembuhan untuk mereka. Di dalam nama Yesus, jamah mereka, jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami melepaskan kuasa kesembuhan mengalir kepada setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terimalah dengan iman kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang punya pergumulan dalam usaha, dalam pekerjaan. Kami berdoa meminta kasih karunia-Mu berikan kepada mereka, berkati usaha mereka. Berkati pekerjaan mereka, tolong mereka, berikan mereka hikmat, jalan keluar, berikan mereka ide-ide apa yang harus mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Engkau adalah jawaban untuk pergumulan mereka. Engkau memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami minta kasih karunia-Mu, alirkan kepada mereka ya Allah. Berkati mereka yang ada dalam pergumulan keluarga. Kami minta campur tangan Tuhan. Hubungan suami istri yang retak. Hubungan orang tua dan anak yang retak atau sesama anak-anak yang retak. Kami berdoa meminta kasih-Mu mengalir membalut mereka. Kasih-Mu mengalir menjamah hati mereka, memulihkan hidup mereka. Berkati Bapa setiap pribadi, setiap keluarga, usaha mereka, pekerjaan mereka, kehidupan mereka. Berkati berlimpah-limpah ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau Allah memelihara kami dengan sempurna. Pemeliharaanmu luar biasa ya Allah. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami, dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami berikan pujian, hormat, syukur. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang siapkanlah hatimu menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu, hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Engkau berkemenangan di dalam Tuhan. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik.